Halo, Halo, Salam, selamat malam. selamat malam. Iya, thank you Bro Echa udah bisa join live IG sama saya. Sama-sama. Sama-sama. Ya, kabar baik ya di sana ya. Puji Tuhan baik. Puji Tuhan, apa kabar, Pak? Oke, kabar saya juga baik dan perkenalkan nama saya Gideon Yustianto dari Surabaya. Saya bekerja Iya, di pelayanan media Kristen di Surabaya dan senang baik. bisa berjumpa meskipun lewat live IG ya. Ya, sama-sama. Saya ini tahu Echa mulai dari kecil dulu, idola cilik. Oh iya. Puji Tuhan. Iya. Gak nyangka sekarang udah segede ini bahkan udah dewasa. Wah, puji Waktu Tuhan. cepat sekali, Pak. Iya, waktu cepat Iya. sekali. Tapi saya ingin memulai obrolan di malam hari ini ya, netizen-netizen semua. Saya punya Hmm. gambar cover album dan Hmm. ini lagu ini nggak tahu ya. Ketika saya dengarkan gitu banyak banyak fantasi yang mulai bergelanyut, banyak imajinasi. Saya pengen nanya gitu. Ini, Hmm. oh nggak begitu jelas ya? Apa itu? Oh iya, Nah, iya, iya, iya. Oke. Ya. jelas ya. Nah, ini ya. Hmm. Echa Sumantri featuring Willy Sumantri, lagu Papa. Iya. Ini jadi ceritanya main bareng gitu. Iya, jadi project ini sudah bertahun-tahun yang lalu, Pak. Udah sekitar 6-7 tahun yang lalu aku bikin lagunya, aku kasih Papa, Pak ini lagu buat Papa, nanti Papa yang mainnya gitu. Ah, Terus baru sempat Papa isi sekitar beberapa tahun yang lalu juga, aku lupa deh gitu. ya, Nah, yang ada di album ini aku udah sempat cerita ke teman-teman juga. Ini masih demo sebetulnya. Jadi Papa yes. masih iseng-iseng take di rumahnya, terus masih belum puas nanti mau revisi lagi gitu. Ternyata Tuhan udah panggil. Jadi ya yang aku pakai versi demonya gitu. Oh, tapi udah luar biasa ya versi demonya ketika saya dengerin gitu. Iya, Saya manggut-manggut gitu, manggut-manggut. puji Tuhan. Sesekali Kita kali. berdua nih sama-sama nggak cepat puas gitu. Jadi kalau rekaman pengennya yang maksimal maksimal gitu. Jadi ya gitu. Iya. Tapi kan saya sebagai penikmat kan nggak tahu ya itu Iya, sudah maksimal atau enggak. Tapi yang jelas sebuah lagu itu kan musik ya dalam hal ini bisa memberikan inspirasi buat saya sih. Saya mulai bayang-bayangin ini ceritanya gimana gitu ya. Apalagi gambar puji covernya Tuhan. kayak gini gitu ya. Waduh, so sweet banget gitu. So Iya, sweet. Ya, ya. puji Tuhan. Saya mengenal nama itu dari tahun Hmm. 80 ya. Jadi zaman saya masih Betul Pak, kecil, ya. 80-an tuh artis pop Indonesia mana sih yang aransemen musiknya itu nggak diiringi oleh papanya Eja, yang namanya Willy Puji Sumantri. Tuhan, Jadi puji Tuhan begitu ya. begitu ada nama Eja Sumantri, wah ini apanya? Ternyata betul gitu putranya si Pak Iya, Sumantri yang luar biasa gitu ya. puji Tuhan. Ya. Ini pengaruh terbesarnya apa ini? Papa dalam bermusik, dalam kehidupan kamu juga. Aku tuh dekat sekali dengan papa mama gitu, Pak. Jadi aku anak tunggal, jadi puji Tuhan dekatnya ini berimbang gitu. Memang Hah? Anak sangat dekat tunggal? dengan keduanya. Aku anak tunggal. Sama dong, sama, sama. Oh iya sama. Ya, berbahagialah anak tunggal. Betul Jadi ya dia anak. puji Tuhan aku dekat sekali dengan papa dengan mama gitu. Dan pada akhirnya ya aku belajar banyak soal musik, soal kehidupan. Ya, orang tua kita nggak ada yang sempurna ya, Pak ya. Kita juga Betul, jadi anak betul. belum sempurna gitu. Cuma maksudnya aku bersyukur sih gitu. Maksudnya Tuhan tahu yang terbaik ya. Jadi diberikan orang tua yang ini. Nggak tahu mungkin sebagian teman-teman yang nonton sempat punya cita-cita kan. Seandainya orang tuaku yang lain, seandainya punya papa mama yang lain gitu. Tapi kita harus percaya bahwa yang Tuhan kasih adalah yang terbaik gitu. Dan ya puji Tuhan aku sangat bersyukur gitu, Pak. Betul, betul. Itu Ya, sempat saya pikir juga ya. Seandainya papa iya, saya itu kayak begini. Seandainya mama saya kayak begini. Itu biasanya waktu-waktu lagi mangkel sama iya, iya, mereka. iya. Ya, 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 ya. Jadi pengaruh dalam musik sudah pasti. Sehingga kamu hari ini Pasti. menekuni dunia musik Ya. gitu ya. Kalau Hmm. religinya, kerohanian. Religius tuh puji Tuhan ketika aku lahir, papa mama sudah lahir baru, Pak. Jadi Ya, mereka aktif melayani di gereja, mereka juga ya ngajarin anak kecil lah Pak, standar berdoa sebelum makan, sebelum tidur gitu. Jadi ya itu membekas gitu. Mama selalu bilang, pokoknya nggak boleh sombong. Segala hmm, puji kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mama ngomong itu sama aku dari aku sangat kecil. Jadi sampai sekarang teringat gitu. Nadanya aja ingat pas mama ngomong. Jadi ya puji Tuhan Pak, pengaruhnya besar sekali. nadanya ngomong aja pakai Iya, nada.
suaranya aku masih ingat waktu aku kecil ngomongnya gimana gitu. Jadi ya bersyukur lah. Dasar musician ya, ngomong aja pakai nada. Saya nggak bisa ngomong pakai nada kayak gimana. Sebetulnya semua hal tuh ada nadanya Pak, selama ada sustainnya, kecuali bunyi yang mati banget. Nah gitulah kurang lebih. Ah, I see, I see. Sampai akhirnya Eca menekuni dunia musik ini sampai serius gitu belajar ke sekolah musik. Aku umur 5 tahun belajar di sekolah musik. Jadi Wow, waktu itu aku ingat banget papa mama ajak aku ke sekolah musik umur 5. Nah wow. sejak itu ya belajar, cuman nggak terlalu lama Pak, hanya beberapa bulan aja sih. Selebihnya otodidak ya. Terus mama tuh dapat visi dari Tuhan untuk bikin sekolah musik di rumah. Jadi akhirnya waktu itu papa bikin sama mama sekolah musik itu sekitar 2-3 tahun setelah aku les itu. Nah di situ aku belajar lagi gitu Pak. Jadi formal terus belajar sendiri formal. Tapi ya kalau aku sih percaya Pak Roh Kudus yang ngajarin Pak. Bener deh, nggak ada yang lain pasti. Iya, Iya. iya, 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 iya. Ya. Luar biasa loh. Jadi mumpung papa mamanya buka sekolah musik, akhirnya ikut ikut sekalian gitu ya. Ya belajar juga. Belajar juga. Apa sih yang Hmm. pertama kali dipelajari? Alat musik apa ya waktu itu lo pelajari? Drum, memang drum. Soalnya papa Memang waktu itu drum. doa supaya aku jadi drummer, katanya anak apa biar cepet bisa main musik lah gitu. Jadi main drum. Tapi sering berjalan waktu aku belajar piano juga gitar, cuman masih belum jago Pak, masih pas-pasan. Emang menurut lo yang paling gampang, yang paling sederhana itu ngedrum, main drum. Itu yang paling gampang. Kalau buat aku gini Pak, main drum itu untuk sekedar bisa paling mudah. Nah kalau gitar piano kan untuk bisa aja udah lumayan susah tuh. Betul, Tapi betul, betul. sebaliknya, ketika mau kita lebih expert, main drum itu paling susah. Tapi piano gitar misalnya udah bisa di basic, untuk meneruskan ke yang lebih expert, cenderung relatif lebih mudah gitu, Pak. Pengalamanku Oh, sih gitu. baik, baik. Jadi saya simpulkan kalau main drum itu startnya sih gampang, asal gebuk aja mungkin nggak begitu fals Ya, biasa ya gitu ya. Tapi hmm, itu untuk next ke tingkat expert, nah itu lebih lebih susah. ya lebih Kembali susah kalau lagi. kembali kalau piano ya, misalnya kalau piano tuh awalnya awalnya mungkin mungkin Ya, susah. tingkat 1, 2, 3 tuh mungkin agak berat gitu, tapi aku yakin selebihnya mereka akan lebih terbiasa gitu, Pak. Oke, oke, oke. Jadi yang kamu masih ingat dari pengaruh papa dalam hal kerohanian tadi berdoa gitu ya, terus Hmm. melayani juga. Jadi sejak kecil gitu diajak melayani juga di gereja-gereja. Iya, puji Tuhan diajak terus sama papa pelayanan kemana-mana gitu. Wah, berarti dari kecil juga udah banyak terima ini dong ya, firman-firman Tuhan di gereja gitu ya. Banyak, banyak. Cuman kan kita anak kecil ya Pak, aku rasa agak sulit untuk konsen gitu ya. Kita lebih fokus ke present worship, lebih fokus ke musiknya. Mungkin kalau bisa dibilang nerima firman tuh, aduh nggak tahu, ini kayak mama lebih paham deh. Kalau aku sih, seingatku waktu aku masih kecil, aku nggak terlalu konsen kalau khotbah. Tapi diem-diem aja gitu. Cuma maksudnya yang denger dapat rema gitu rasanya belum sih Pak. Iya sih, itu kan Ya, soalnya kebaktian masih umum ya, kecil, bukan bukan masih kebaktian kecil ya. kebaktian anak-anak gitu ya. Ya, 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 ya. Baik, malam ini Anda boleh ikut nanya-nanya ya, seperti yang saya Ya, teman-teman janjikan. silakan. Mumpung ada kesempatan, Anda bisa ikut nanya-nanya. Ini ada yang nanya, oke deh, godaan Wah, buat drummer nomor satu di Indonesia itu apa aja? waduh, Ini harus tanya yang godaan untuk drummer nomor satu. Maksudnya godaan nomor satu atau drummer nomor satu nih? maksudnya gini mungkin, godaan ketika seorang sudah ada di puncak. Iya, iya. Soalnya kalau nomor satu Namanya, aku belum merasa sih Pak, drummer bagus banyak banget di Indonesia. oh, Ya tapi kalau banyak dibilang gitu. yang menobatkan Ya, Eca ini nomor satu loh katanya. Di ya puji Tuhan. usianya, di usianya yang Puji masih Tuhan, muda loh. disyukuri aja. Ya, Ah, aku yakin godaan tiap orang tuh beda-beda ya Pak. Soalnya ya, setiap aku tuh selalu suka istilah dosa favorit. Setiap orang kan punya dosa favorit gitu. ya, Ada yang kecenderungannya suka mencuri, ada yang suka bohong, ada yang suka berzina gitu. Jadi maksudnya kalau ngomongin godaan atau dosa tuh nggak bisa disamaratain gitu kan. ya. Jadi ya umumnya sih sebagai musisi seperti yang kita lihat juga di Alkitab, godaannya adalah ya kan kita tahu Daud adalah seniman gitu. Jadi godaannya pasti wanita. Ya, Terus ya, kita lihat juga kesombongan gitu kan nggak bisa menjaga kekudusan. Umumnya sih kalau musisi atau seniman adanya di area itu gitu Pak. Makanya banyak musisi kalau nggak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, karirnya hancur ya standar narkoba hmm, atau selingkuhan ya standar di situ-situ aja sih. Kalau buat aku pribadi, aku puji Tuhan nggak separah itu, tapi godaannya lebih ke apa ya? Lebih ke ini sih Pak, lebih ke jaga pergaulan aja gitu.
justru bukan cuman karena pergaulan nggak baik, aku juga harus introspeksi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi maksudnya Hmm. kadang kita jangan jangan selalu menyalahkan pergaulan di luar gitu kan, ah gara-gara pergaulan luar gue jadi rusak gitu kan, padahal kitanya sendiri juga belum jadi terang gitu. Nah jadi ya dari kedua sisi itu sih yang aku Hmm. pikir penting, Mbak. Emang bukan rahasia lagi ya, kalau pergaulan apalagi di kalangan seniman-seniman, musisi, penyanyi kayak gitu, godaannya ya itu tadi ya, narkoba, seks kayak gitu. Ya, Betul ya. Nah, umumnya. ketika tadi kamu bilang ketika kita menghindar atau kita bisa jaga diri, kalau dibilang sok suci gimana? Ini pertanyaan pertanyaan basic sih, Ya, tapi saya pengen tahu bagaimana Eca mengatasi itu. Ah lu sok suci lah, Ca, ngapain ya gitu? ya. Ya, aku juga jujur sempat agak takut sih Pak di labelnya seperti itu ya. Maksudnya kan kita mau jadi terang nih. Kalau kita mau jadi terang tapi jadi sok suci gimana? Udah pasang tembok duluan gitu kan. Ah Tapi betul. ya akhirnya kesimpulanku gini sih Pak, mendingan kita dikatain sok suci tapi jadi kudus beneran di mata Tuhan daripada kita bisa gaul tapi kompromi sama dunia gitu kan. Iya, Dan iya, aku iya. percaya hikmat Roh Kudus itu akan membimbing kita sedemikian rupa lah sehingga kita tetap kudus tapi nggak sok gitu. Karena kan orang yang sok dan yang beneran kudus kan beda tuh Pak ya. Kalau Betul. yang sok gayanya doang, laganya doang gitu. Tapi kalau emang dia kudus ya dia nggak usah sok suci, dia nggak usah angkat-angkat tangan depan orang, baca-baca ayat gitu. Dia hidupnya biasa aja, normal. Tapi orang bisa lihat dia punya value, dia kudus gitu Pak. Oh, I see, I Ya. see. Iya, 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 iya. Oke, termasuk termasuk saya pernah baca bahwa seorang Willy Sumantri itu meskipun dikatakan senior, tetap mau belajar ya. Dia tetap Banget mau Pak, belajar gitu. banget. Aku tuh berapa kali sempat negor papa gitu kayak, "Pah, ini dong apa jaim dikit gitu." Maksudnya kan papa nih senior gitu, cuman kok apa ya, aku bukan muji-muji gitu, cuman kok rendah hati banget ketemu gitaris yang lebih muda, mau di videoin, terus mau denger musik lagi, belajar gitu. Maksudnya humble banget gitu ya. Ya Nah, tapi ya that's the way he is gitu Pak. Jadi ya aku sih bersyukur dari situ justru aku belajar, oh ternyata kerendahan hati tuh nggak mengenal batas ya gitu. Maksudnya bukan berarti jadi murahan ya Pak gitu, cuman humble tuh memang ya begitulah. ya, ya, ya. Saya rasa di mana-mana tetap berlaku ya bahwa humble itu yang nanti akan membuat kita itu bukan makin rendah tapi makin menjadi menuju ke Amin. puncak gitu ya. Setuju Pak. Oke, oke. Ini ada yang nanya, Shalom Kak Eca, aku mau nanya nih, Shalom. apa sih tantangan terberat selama latihan main drum bagi Kak Eca? Wah, ini juga banyak sih. Hmm. Tapi menurutku berat itu tergantung situasinya, Pak. Misalnya aku lagi main sama siapa, misalnya aku lagi main di mana. Kayak mungkin secara musik nggak terlalu sulit, tapi kondisi bermusiknya gitu. Kayak aku sering cerita ini, aku sempat main sama Om Erin Gutawa, waktu itu di Hmm. Malaysia. Hmm. Gedungnya itu sangat sensitif, gedung musikal gitu. Jadi yang kasarnya kita apa bolpen jatuh aja tuh kedengeran satu gedung gitu, Pak. Jadi Waduh. aku main drumnya nggak bisa keras-keras gitu. Jadi selama sekitar 2 minggu tuh di sana aku main drum bener-bener sangat pelan gitu. Jadi ya belajar gitu Pak. Itu sih yang cukup sulit, belajar dinamika sih. Dinamika. Jadi maksudnya nggak cuman keras aja, tapi tahu dinamikanya kapan mesti keras, kapan mesti Betul. pelan gitu ya. Oke, Iya, oke. iya. Ah, ini ada yang nanya juga, cara biar Hmm. tangan nggak kaku saat main speed. Uh, ya harus sabar. Harus ini teman-teman harus apa? Harus mulai dari slow, dari tempo yang lambat gitu. Jadi belajar musik tuh proses, jangan mau buru-buru gitu. Aku menemukan ini sih Pak dan teman-teman. Alasan Gimana? orang suka buru-buru adalah karena suka banding-bandingin dirinya sama orang lain gitu. Jadi dilihat wah, ini orang kok udah jago banget, udah cepet banget ya, aku juga mau gitu. Jadi hidupnya tuh penuh dengan perbandingan gitu sehingga dia nggak sabar. Nah, sebagai pemusik Hmm. sebetulnya kita nggak perlu banyak banding-bandingin sama orang lain gitu karena aku percaya setiap orang punya kisah, punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi ya fokus sama diri kita aja gitu. So Ya, ya kalau nggak mau capek tangannya ya dari lambat gitu Pak, ya. dari sabar. Oke, sticking yang benar tuh kayak gimana sih, Kak Eja? Ini ada yang nanya juga. Sticking tuh basically kita harus pakai stick ya namanya sticking Nah, gitu. Terus dalam drum itu ada beberapa rudiment Pak. Ada ya, yang single stroke, teman-teman drummer pasti tahu single tuh tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, terus ada double tangan kanan 2 kali, tangan kiri sekali dan seterusnya. Itulah kurang lebih itu ya. sticking dan itu mau dari level yang paling amatir sampai yang world class sekalipun harus sticking tuh Pak.
Oke. gitu. Pelajaran sedikit lanjut, Anda bisa ikuti Echa Sumantri Music School ya. Music Center, Music Center. Oh, Music Center. Oke. Ya. Oke. Ini apa ini? Echa Sumantri Music Center ini apa? Semacam kayak kursus gitu atau? Ya, jadi aku setelah papa dipanggil Tuhan, aku buka sekolah musik, aku kelola sama istri, ada mama juga gitu Pak. Jadi ya, kami banyak fokus di sini untuk pendidikan, untuk edukasi gitu. Oke, baik. Ya, Echa Sumantri, kata orang apa namanya drummer yang luar biasa, nomor 1, tapi begitu humble-nya luar biasa ya. Sebagai anak kayak gini, sebagai anak apalagi anak tunggal ya, kan punya ego ya, punya ego gini loh. Ya pasti. Gue nggak mau kayak papa deh, nggak mau. Aku dibawa bayang-bayang orang tua itu nggak enak lah, dibawa nama orang tua itu nggak enak gitu. Nah, gimana cara lu ngelepasin itu gitu, bayang-bayang kebesaran orang tua di samping inspirasi kita dapat, tapi kan kadang-kadang mengganggu ya bayang-bayang kebesaran orang tua itu ya. Ya, apa itu? Terus terang Pak, aku di awal karir nggak pernah berpikir seperti itu. Aku nggak pernah berpikir, aduh takut kalah sama papa nih. Aku nggak pernah sedetik pun berpikir seperti itu. Nggak pernah berpikir mau lebih hebat gitu. Jadi yang ngalir aja. Tapi puji Tuhan seiring berjalan waktu, ya aku percaya ini pekerjaan Roh Kudus sih Pak. Jadi memang Tuhan membentuk papa dan aku nih beda gitu. Memang pasti rootnya sama gitu. Kita sedarah, kita ayah dan anak gitu. Tapi stylenya beda, cara bicaranya beda, instrumennya juga beda gitu. Dan itu nggak disengaja gitu, bukan berarti aku nggak mau main gitar biar nggak kayak papa, enggak sama sekali. Ya, memang mengalir aja begitu Pak. Ya, I guess itu datang dari hati yang bersih sih Pak. Kalau hati kita udah bersih, ya Tuhan akan tunjukin jalannya. Tapi kalau aduh aku nggak kebayang sih, misalnya ada seorang anak yang gue mau lebih hebat dari papa gue gitu, aduh dari kecil udah punya ambisi kayak gitu, ngeri banget sih menurutku Pak, ngeri banget sih. Jangan-jangan anaknya psikopat tuh ya. Ya, gitu. Oke. Tapi main gitar bisa kan? Main gitar bisa ya? Main ini Pak standar lah, buat di komsel ngiringin temen-temen nyanyi wes bisa, tapi nggak inilah, belum jago lah. Harusnya malam ini saya tuh kepengen Echa perform, tapi katanya ruangannya nggak memungkinkan gitu ya. Iya, apa namanya, kalau live Instagram agak sulit gitu Pak. Kalau Zoom meeting bisa, puji Tuhan aku akan ngajar masterclass, nanti juga lewat Zoom meeting itu bisa. Tapi kalau Instagram agak sulit. I see ya. Ada yang tertarik mungkin belajar bisa tadi ikutan ke Zoom meeting itu tadi ya. Ya, oke. Minta opini Echa tentang musik modern yang dimainkan di gereja. Ada yang tidak setuju gereja boleh pakai band alias drum atau gitar etc. Mungkin full band sama enggak gitu ya. Kalau pendapat Oke, ini isu yang sudah ada dari aku masih kecil Pak, dari zaman aku ikut papa seminar musik gitu. Dan aku pikir sudah berakhir, ternyata enggak gitu. Jadi ya dari dulu papa selalu bilang bahwa setiap musik diciptakan Tuhan, dan aku sampaikan kembali bahwa malam ini setan itu nggak bisa menciptakan, hanya bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan gitu kan. Jadi kenapa kita harus takut memainkan yang ciptaan Tuhan gitu. Itu pertama. Kedua, yang dulu, yang sekarang ini menjadi musik yang apa? Tadi kan modern, berarti lawan katanya klasik ya. Saya nggak bicara classical music, tapi maksudnya klasik musik zaman dulu gitu kan. Yang sekarang ini musik zaman dulu yang teman-teman bilang itu layak dinyanyikan di gereja pun, di masa yang ketika dia baru muncul pun kan jadi musik yang modern di masa itu Pak. Gitu. Betul. Dapat ini dari, kalau nggak salah dari Billy Graham. Waktu itu ada yang nanya sama dia tentang hymn gitu kan, bagaimana. Dia bilang pada saat itu pun itu jadi modern, itu sesuatu yang baru. Ya, sekarang menjadi sesuatu yang klasik gitu kan. Nah, aku percaya bahwa perkembangan zaman terus ada gitu Pak. Jadi kalau kita membatasi, apa ya, aku memakai bahasa ini, kita membatasi kuasa Tuhan dengan ketakutan kita, dengan perkiraan kita yang tidak berdasar, itu jadi dosa gitu Pak. Karena tubuh Kristus itu harusnya kaya gitu. Aku sempat bahas ini sama Ko Irwan Alexander. Ko Irwan, sama-sama Surabaya kan Pak. Jadi apa tuh pastor kita deket banget sama kita, dan aku waktu itu pas lagi ngobrol ini aku dapat hikmat gitu dari Roh Kudus. Kita jangan takut soal musik gereja gitu, karena aku yakin ini bisa jadi pemilihan juga. Misalnya orang baru bertobat, dia masuk gereja, dia bisa tanya, oke, gereja ini khotbahnya kayak gimana? Dia juga bisa nanya musiknya kayak gimana. Oh, di sini musiknya ngeband. Oh enggak, saya lebih suka yang klasik. Oke, dia bisa cari gereja lain gitu Pak. Jadi inilah yang menjadikan tubuh Kristus begitu kaya. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang ini Pak, merasa paling benar, ngerasa paling tahu segalanya, jadinya menghakimi gitu kan.
kalau ya. kita nggak mengerti sesuatu, kita cenderung menghakimi, kita cenderung membenci gitu. Jadi kita harus lebih lebar terbuka. Terus terang aku juga bukan anak klasik, meskipun aku sempat belajar piano klasik gitu. Tapi misalnya aku datang ke GKI atau ke Reform gitu yang musiknya klasik, aku appreciate banget, aku menikmati banget. Oh ini bagian lain ya dari tubuh Kristus gitu. Mungkin Harusnya kalau ngeband semakin, blues juga bosan gitu. oke. Harusnya semakin Iya, memperkaya perbedaan itu ya, iya, bukan untuk saling bertempur yes, satu dengan yang lain. iya. Sekali Oke, lagi oke. semuanya Tuhan yang ciptain teman-teman. Jadi jangan takut. Musik rock, musik metal, musik dangdut, disc jockey, DJ itu semua Tuhan yang ciptain. Tahu dari Ya. mana? Setan nggak mungkin bisa ciptain. Setan nggak sepinter itu. Nggak bisa Wah. setan. Iya. Ya, mungkin EDM hari ini mungkin dianggap modern, tapi who knows 100 tahun lagi menjadi Iya. kelas. Betul. Betul. Oke, oke. Makanya saya jadi ingat sama ini, album ini. Semoga kelihatan. Oh iya iya iya. Baru Nah, ya, saya baru rilis. Yang aku isi ya kalau nggak salah. betul. Ini judulnya Iya iya. Contemporary Expressive Worship. Iya Saya iya iya. di situ ada lagu yang lama sekali dari Kidung Jemaat kalau nggak salah. Iya iya Betapa betul. aku tidak Iya bersyukur. Nah, itu kan lagu lama gitu ya. iya iya. Tapi ternyata bisa bisa diberikan sentuhan modern gitu. Ini Iya. ceritanya gimana? Itu Lo aku gabung di diajak. situ atau gimana? Enggak, aku diajak sama kawan-kawanku Pak, namanya Ben Silaban, Alvin Bass Jam, jadi Oh, I see. Dames, Nababan, jadi mereka mau bikin project waktu itu, terus ya aku dengan senang hati support lah gitu, karena ini album yang bukan apa non profit Pak, ini album yang mereka pakai untuk nyumbang dan lain-lain, jadi aku semangat sih, Oh, gitu. I see. I Hmm, see. Ya, bagus sekali albumnya ya. Mungkin Anda bisa itu denger Mas, nih Contemporary ya, Expressive Worship. Jadi lagunya lama-lama yes, ada tutur kata di situ, tapi sentuhan-sentuhan modern yang luar biasa ya. ya, Oke, oke, oke. Bagi Eca tadi ya, apa namanya, perbedaan-perbedaan tuh harus makin menyatukan kita, maksudnya bukan saling hantam ya, menghantam. Ya. Eh, eh, Kalau misalnya musik, musik mhm. dalam arti permainan drum lo itu dipadu dengan warna-warna etnis gitu, misalnya dari suku mana, itu ceritanya Ya, gimana? Bisa nggak ya? bisa banget Pak, maksudnya itu tergantung kerendahan hati kita untuk belajar sih, gitu. Karena kan sejatinya drum ini alat musik yang tidak ditemukan di Indonesia gitu kan. Heeh, Drum ini unsurnya banyak lah, ada yang dari Amerika, ada yang dari Afrika gitu kan. heeh, Meskipun juga ada yang dari China, karena drum pada awalnya itu dibentuknya ada beberapa unsur dari alat musik instrumen Cina gitu, heeh. yang ada di negara itu. Tapi em, sejatinya kan sama-sama alat pukul, Hmm, jadi sangat bisa dipadukan. hmm, Tapi ingat bahwa untuk memadukan sebuah instrumen yang cenderung modern dan etnik itu juga iya, butuh pengetahuan tuh Pak gitu. Kalau bisa aku ibaratkan, misalnya gini deh, kita ngomong bahasa Inggris sama bahasa daerah Indonesia gitu, bisa nggak dipaduin? Bisa-bisa aja gitu kan. Tapi kan butuh penempatan yang baik, butuh momen yang tepat gitu kan. Jadi ya sama halnya dalam bermusik juga. Misalnya saya pengen maduin drum sama apa kendang Sunda atau gondang Batak gitu misalnya. Ya kita butuh genre yang cocok, kita butuh lagu yang cocok juga gitu, Pak. iya, iya. Saya nggak bisa bayangin gitu ya, kalau lagu-lagunya almarhum Om Didi Kempot terus kamu ngedrap gitu, gimana ya? Sebetulnya sih Masuk nggak bisa-bisa ya? aja, Pak. Bisa Sebetulnya aja bisa. ya? Waktu itu kan almarhum Didi sempat kolaborasi sama namanya band Fusion Staff di Jazz Traffic Surabaya. Ah, I Waktu itu. see. Fusion Staff Berapa? itu teman-temanku juga ada Mas Krista Siregar dan lain-lain. Nah, waktu itu aku rasa musiknya cukup sukses sih. Maksudnya musik campur sari dipadukan dengan fusion gitu kan. Ya, ya. Tapi waktu itu sebagian besar fans-fansnya Mas Didi protes gitu karena lagu-lagunya kehilangan sentuhan aslinya gitu kan. Jadi ya menurutku ini balik lagi sih ke seberapa besar kita mau belajar dan terbuka gitu. Tapi memang aku setuju ada beberapa hal-hal yang istilahku gini Pak, sakral gitu. Jangan diubah lah. Jangan sok digabung-gabungin gitu. Susah. Ah, Ya, nggak semua bisa juga. ya, itu yang saya maksud. Jadi warna lu Ya. selama ini kalau bisa dikotakkan dalam sebuah genre gitu, lu banyak mainin di fusion ya. Kalau aku sebetulnya anak jazz Pak, ya fusion. Tapi ya makin kesini puji Tuhan belajar yang lain juga sih. Hmm, Awalnya oke. cuman dari dulu banyak belajar di fusion di jazz gitu. Ya, ya, ya. Banyak banyak guru-guru yang mengajar kamu ya, baik dalam maupun luar negeri ya. Dalam sih Pak, kalau luar negeri itu sebetulnya bukan guru, aku sebutnya guru virtual sebetulnya. Aku banyak Oke. nonton mereka main,
gitu ya. Jadi belajar secara nggak langsung. Tapi kalau guru yang benar-benar turun tangan ngajar ya dari Indonesia semua, Pak. Dari Indonesia semua. Salah satunya bisa disebutin? Ada namanya Pak Paul Samosir, tapi dengar-dengar sudah dipanggil Tuhan. Aku lost contact banget Pak sama mereka. Ada Pak Marta, ada Pak Bambang. Jadi wah banyak deh. Ada Pak Yunus, banyak banget. Mereka bukan profesional gitu. Mereka bukan selebritis gitu. Mereka memang pengajar di sekolah musik, mengabdikan diri untuk ngajar gitu. Iya, iya. Bicara tentang drum ya. Kalau kalau saya katakan, saya perbandingkan gitu ya. Misalnya saya dikatakan jenius dalam bermatematika gitu. Saya jenius bermatematika. Artinya Yeah. persoalan matematika kayak apapun, soalnya mau rumit sekalipun dengan rumus yang rumit sekalipun itu saya bisa selesaikan. Gitu. Itu dikatakan saya jenius dalam bermatematika. Nah, ketika seseorang musisi dikatakan, oh ini musisi jenius, oh ini drummer jenius, itu apa faktor-faktor penilainya apa aja ya? Musisi jenius itu yang pasti dia melakukan yang tidak kita duga gitu, Pak. Kalau dalam matematika kan, dalam matematika kejeniusan itu kan ada apa ya? Kita bisa menjawab pertanyaan yang memang sudah baku gitu. Ya, ya. Nah, musik ini juga ilmu pasti. Namun demikian dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang sifatnya kejutan gitu, Pak. Elemen-elemen surprise yang wah pas kita lihat, wah kok dia bisa ngelakuin ini ya gitu. Contohnya mungkin lebih sederhana penyanyi, Pak. Misalnya kita lihat siapa almarhum Glenn gitu kan. Glenn kan terkenal dengan teknik falset, dia bisa ngambil nada yang tiba-tiba di satu lagu dia improvisasinya ke situ, terus kita wah kok bisa ke situ kepikirannya gitu. Nah, buat aku tuh jenius. Sama dengan main drum, misalnya kita bisa memberikan pukulan atau sentuhan yang wah ini kok nggak terduga ya gitu. Misalnya mungkin secara teknis tiba-tiba dia masukin triplet gitu dalam sebuah permainannya. Mungkin itu nggak sulit gitu, tapi wah kok bisa ya kepikiran. Nah itu tuh jenius menurutku, Pak gitu. Iya. Sampai penikmatnya ini bilang, wow kok bisa ya dia kayak gitu. Kayak ini kayak aku belum pernah dengar ada orang lain yang main kayak gitu. Nah kurang lebih begitu, Pak. Iya. Termasuk YouTube yang kamu bikin tuti-tuti itu. Itu iseng, Pak. Itu iseng biar teman-teman betah di rumah aja. Puji Tuhan yang ikut lumayan banyak, jadi ya seneng lah. Iya. Saya nggak ngerti soal drum sih, tapi yang penting saya ketika menikmatinya itu manggut-manggut dan saya bilang, wow, ya, enak ya gitu. Iya. Main doang gitu ya ceritanya ya. Puji Tuhan, ya. Oke. Baik, ini saya ngobrol sendiri, ada yang banyak sudah nanya-nanya. Kak Eca, menurut Kak Eca, itu apa perbedaan dari ref sama bait dalam sebuah lagu? Terus cara main drum apa yang harus dibedakan? Mestinya bait sama ref udah jelas beda ya. Beda, tapi ini relatif sih. Memang pada umumnya bait dan ref beda, Pak. Umumnya bait lebih dinamikanya lebih di bawah, lebih soft, chorus atau ref lebih naik. Umumnya kan begitu. Tapi juga ada beberapa lagu yang baitnya lebih keras, chorusnya malah lebih down gitu kan. Jadi ya beda, tergantung lagunya sih. Ini relatif banget. Oke. Alvin, Om, kalau misalnya ada pelayanan di gereja, apa boleh kita tuh masih main band sekuler katanya? Ini dari Alvin. Ya boleh dong. Sampai bilang boleh. Tapi gini sih Pak, menurutku boleh atau nggak boleh itu sangat relatif sih. Karena setiap orang kan panggilannya berbeda. Gitu. Ada yang memang dipanggil untuk full time di gereja, itu kehormatan gitu. Tapi ada juga yang Tuhan panggil untuk bisa bermusik di dua dunia ini gitu kan. Dan itu juga kehormatan. Jadi ya menurutku boleh atau tidak boleh ditentukan dari siap atau enggak orangnya gitu. Karena banyak yang mungkin awalnya anak baik-baik main di gereja, terus Tuhan percayakan main di luar jadi bandel, jadi nggak ke gereja gitu kan. Sebaliknya ada juga yang dari zaman di gereja udah bandel gitu. Jadi ya beda-beda setiap orang, Pak. Kasusnya harus diperhatikan ya. Oke, yang penting hati-hati dengan pilihan aja gitu ya. Iya. Oke, Kak Eca, kapan khotbah atau sekali main drum dong di Philadelphia di apa ini? Cirebon. Cirebon apa? Iya, Cirebon. Aduh, ini tuh pertanyaan paling lucu Pak buat aku Pak di masa-masa ini. Kalau ada yang nanya kapan ke Surabaya, kapan ke Medan, kapan ke Jogja, kapan ke sini, kapan ke situ. Lah aku nih Pak dari sini mau ke mall yang jaraknya 5 menit aja belum berani gitu Pak. Bisa lewat online. Iya. Kan sudah lagi banyak kalau online tak anteni, aku mau deh kalau online. Hah? Tak anteni? Oh ternyata bisa bahasa Jawa toh? Bisa, sedikit-sedikit bisa Pak. Istriku yang jago.
Ngomongnya santai nih. Ini pasti kena gara-gara makan rujak cingur di Surabaya ya. Makanya bisa ngomong tak enteng nih. Oh, ada ini Pak, ada Richard. Richard nih kontestan Indonesian Idol yang aku iringi kemarin. Chat. Iya, iya. Oke, Ya. Richard, halo ya. Baik, baik. Ini juga pelayan Tuhan yang luar biasa. Eh, ya, ya, ya. Jadi Anda masih boleh ikut nanya-nanya ya. Ada banyak gardas semuanya. Oke. Ya. Drum itu ada elektrik, ada yang non elektrik. Akustik. Akustik ya. Ya. Lebih enak mana? Akustik Pak, akustik memang. Hmm. Akustik pasti. Itu lebih natural, lebih banyak eksplorasinya. Tapi elektrik juga kita perlukan dalam beberapa kondisi bermusik tertentu gitu. Nah, makanya teman-teman, ini aku sekalian menghimbau nih, kalau kan suka ada acara Pak, kalau wedding atau expo Ya, atau reguleran di mall gitu kan, ini ya. formatnya akustik ya gitu. Lah kalau Ya. akustik tuh beneran akustik semua, drumnya akustik, piano akustik, gitar akustik, bass akustik gitu. Jangan akustik, drumnya elektrik, nggak boleh kan gitu. Wah, ini pedoman kayaknya kalau mau ngundang Eca Iya, jangan dikasih yang elektrik gitu ya. aku pernah sih Pak main elektrik, nggak masalah juga gitu. Maksudnya kita sebagai musisi kan harus rendah hati lah alat apapun kita mainin Iya, gitu. Cuman kalau iya, iya. ini ya pasti harus akustik lah Pak. Oke, Ya. oke. Gini. Emang emang kalau akustik itu kan bisa lebih mewakili perasaan gitu kali ya, emosi gitu, mungkin ya. Iya Kalau betul, kalau karena itu akustik kan kita bisa pukul pinggirnya, kita bisa pukul uh, drum kan bulat Pak, pinggir tengah itu beda ah, semua gitu. Kalau elektrik kan kecuali yang mahal banget ada sih Pak yang ratusan juta tuh touch-nya udah hampir sama kayak akustik gitu. Itu wow. dynamicnya bisa beda-beda tuh, tapi mahal Pak. Ya. Baik. Jadi saya penasaran gitu ya. Maksudnya oke kalau akustik itu emang bisa tah? Emang bisakah sedih itu diwakili dengan drum seperti apa bunyinya, gebuknya itu kayak gimana? Emosi marah, kalau marah ya mungkin mungkin speednya cepat dan gebukannya keras. Itu bisa nggak? Misalnya gini aja deh, ekspresi cinta itu bisa nggak diwakili dengan gebukan drum? Orang tuh Aku akan yakin bisa. Aku yakin bisa, cuman lebih segmentif ya, karena kan orang-orang kita terbiasa dengar kalau musik romantis tuh piano, gitar, betul biola betul gitu. betul betul. Jadi drum juga punya cara mengekspresikannya gitu. Kayak ada satu film namanya Birdman. Hmm. Itu nama music scorernya yang bikin scoring di film itu Antonio Sanchez. Dia drummer, Pak. Jadi Hmm. sepanjang film itu semua ilustrasi dan apapun diterjemahkan dengan drum gitu. Jadi bisa-bisa aja. Tapi masih cukup asing lah untuk kita gitu, Pak. Ya. Baik, Eca. Tadi ada yang nanya soal khotbah, saya jadi ingat terakhir ini saya lihat Instagram lu tuh ada yang namanya ES Ministry, Eca Ah, Sumantri Ministry gitu ya. Ada beberapa renungan yang lu tulis, ada hmm, beberapa renungan yang bahkan dikhotbahkan secara visual ya. gitu ya, Hmm. layaknya pengkhotbah gitu. Emang ada cita-cita ke arah sana gitu menjadi seorang pengkhotbah, menjadi pendeta dalam sebuah ministry? Cita-cita yang khusus sebetulnya sih dulu sempat ngomong Pak waktu kecil nggak ngerti mau jadi apa pendeta gitu. Cuma sering Hmm. berjalan waktu, aku pikir aku jadi musisi aja tapi ternyata semakin kesini Tuhan bawa gitu. Kenapa aku bilang Tuhan bawa? Karena Hmm. aku sendiri nggak ada ambisi gitu. Aku nggak ada sesuatu yang aku lakukan untuk mengkokohkan diriku sebagai pekhotbah gitu. Ya, Jadi aku nggak taruh video di YouTube, aku nggak taruh nama pendeta atau evangelis di nama ya, depanku gitu. Jadi aku ya. cuma share firman aja, aku cuma share apa yang Tuhan taruh di hatiku dan puji Tuhan orang-orang mulai undang untuk share firman gitu ya. Jadi Ah. puji Tuhan sampai sekarang aku banyak sharing firman gitu Pak. Berarti next ada kemungkinan untuk masuk ke sekolah teologi gitu untuk lebih Pengen memperdalam. banget, pengen banget Pak, cuman masih Hmm. nyari waktunya. Hmm. Wow, mari kita doakan saudara-saudara supaya Eja Amin. dipakai luar biasa lagi ya. Amin. Jadi enak kalau ngundang Eja sekaligus berkhotbah juga sekaligus main musiknya. Ini. Pak, biasanya sih aku bedain Pak, soalnya aku Oh, tuh nggak mau dibedain. tanda kutip aja mumpung gitu kan Pak. Maksudnya Ah, pelayanan kan harus profesional ya, bukannya aku sombong gitu. Cuma betul. maksudnya kalau emang teman-teman pengen undang sharing firman ya sharing firman. Kalau mau undang main drum, aku juga punya syarat gitu. Drumnya harus Betul. ini atau kadang aku bawa tim gitu. Karena kan main musik profesional banget Pak, alat-alat dan situasi segala gitu. Maksudnya jangan dikasih yang seadanya terus pakai embel-embel. Yang penting kan buat Tuhan lah. Justru buat Tuhan kan harus profesional gitu Ya, Pak. iya. Oke, Iya. tuh dengerin tuh netizen ya. Ngomong profesional. Mau nanya nih, kemarin aku kan beli drum Tama Mm-mm. Mm-mm. M52 second.
dan kulitnya bawaan asli, tapi nggak enak Ya. didengar. Apa harus ganti kulit gitu ya? Ganti kulit Evans gitu untuk snare dan tamnya. Ya, aku endorser Evans, jadi pasti aku rekomendasikan untuk beli Evans. Namun demikian, sound itu hasilnya tuh dari tangan kita sebetulnya. Pertama dari tangan, kedua baru dari alatnya, ketiga baru ruangan dan miking dan sebagainya gitu. Jadi drum yang jelek di tangan orang yang expert bisa terdengar bagus gitu. Sebaliknya drum yang bagus di tangan orang yang amatir terdengarnya jelek gitu. Jadi silakan mau ganti kulit, tapi jangan lupa untuk berlatih juga supaya touch-nya semakin baik gitu, Pak. Kan betul, makanya tergantung man behind the gun-nya kan. Ya, Senapannya setuju, udah Pak. boleh, tapi orangnya nggak pernah latihan, ya sama aja bohong kan. Iya. Kak, mau nanya nih, terkait dengan penjangkauan jiwa. Apakah yang belum pulih gitu secara utuh, boleh dijadwalkan pelayanan gitu dengan alasan untuk menjangkau jiwa-jiwa? Gimana Ini Pak? Maaf, putus tadi. jadi gini. Mau nanya terkait dengan penjangkauan jiwa. Ya, Apakah penjangkauan jiwa. seseorang yang belum pulih secara utuh boleh dijadwalkan pelayanan dengan alasan untuk menjangkau jiwa? Mungkin gini, yang lebih spesifik lagi gini. Lu setuju nggak? Musisi non-Kristen, terus dia main dijadwalkan di sebuah ibadah Kristen. Ya. Nah, gimana pendapat lo? Oke, well, pertama kalau dalam konteks dia belum pulih, kita harus tahu konteksnya apa nih. Misalnya dia belum pulih hatinya karena putus cinta gitu. Itu kan memang butuh waktu, Pak. Ya. Gitu. Oh, dalam konteksku kemarin ayahku dipanggil Tuhan, terus baby kami baru 3 bulan dipanggil Tuhan juga. Itu sedih banget gitu, Pak. Tapi itu kan sebuah pemulihan yang sifatnya Roh Kudus yang benar-benar akan charge buat kita gitu. Aku yakin kita akan dipulihkan gitu, Pak. Nah, tapi misalnya pemulihannya yang sifatnya, mohon maaf nih, dia adiktif dengan obat-obatan atau dengan rokok atau dengan perselingkuhan gitu. Itu kan butuh kemauan pribadi juga. Itu butuh komitmen gitu. Nah, orang-orang yang memang belum mau sungguh-sungguh bertobat, sebaiknya jangan melayani dulu. Bukannya aku sombong, maksudnya memang kita nggak ada yang sempurna. Tapi paling enggak, kalau mengutip kata-kata Pastor Philip Mantova, kita kalau lihat dosa, kita langsung balik lagi ke jalan yang benar gitu. Kalau orang berdosa kan lihat dosa jalan terus ke arah dosa. Nah, aku percaya kalau memang kita mau dipulihkan seutuhnya, kita harus kembali ke jalan yang benar itu. Gitu. Nah, kalau konteksnya musisi yang belum Kristen, ini sensitif nih Pak. Aku takut ada teman-teman yang sakit hati gitu. Cuman dengan kasih Kristus, dengan kerendahan hati, izinkan aku nyampein ini ke teman-teman, jangan marah ya. Maksudnya gini, kalau aku tuh puji Tuhan main sama misalnya Tompi atau siapa, aku sering ngomong gini Pak, aku nggak harus kenal dia dengan dekat gitu. Aku nggak harus tahu lu lagi ada masalah apa di rumah, atau bahkan aku nggak perlu tahu lu udah nikah belum, anak lu berapa, pacar lu siapa, aku nggak perlu tahu itu Pak. Aku main musik aja, it's all about the music gitu kan. Tapi ketika kita melayani di gereja, kita perlu kenal siapa yang kita layani. Kita melayani Tuhan Yesus, kita perlu kenal pribadinya, kita perlu punya hubungan dengan dia. Nah, sebetulnya teorinya mustahil seseorang yang belum mengenal Tuhan bisa melayani Pak. Karena itu wajar aja gitu kan. Di perjanjian lama bukan hanya orang yang sudah kenal Tuhan, orang yang benar-benar dikhususkan imam gitu yang bisa melayani kan Pak. Betul. Nah, sejak zaman kasih karunia ini memang standarnya somehow sangat menurun. Orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa melayani. Tapi sebetulnya nggak masalah juga. Karena aku percaya Tuhan bisa punya banyak cara lah Pak. Tuhan bisa punya keajaiban. Maksudnya aku berpikir gini kasarnya, misalnya Tuhan Yesus bilang setan bertobat, bisa aja tobat. Yesus siapa yang lawan gitu kan Pak. Dia punya kuasa gitu. Jadi bukan maksudnya ini perumpamaan teman-teman, jangan nanti dibilang sesat itu setan bertobat, enggak, perumpamaan. Tapi maksudnya dalam hal orang-orang yang belum bertobat main musik, aku rasa jangan. Tapi kalau terpaksa, aku percaya Tuhan punya kasih karunia untuk itu gitu Pak. Iya. Karena saya pernah dengar kisah sih memang terjadi seperti itu gitu. Dia belum kenal Tuhan Yesus, tapi karena keseringan dipakai gitu ya dalam event-event besar, kakar-kakar besar, bisa juga gitu ya. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat musik gitu. Iya, setuju. Makanya kita memang ya Tuhan banyak cara lah memang ya untuk membuat kita ini kenal Dia gitu ya. Setuju. Oke, baik. Ya, saya dengar sekarang selain berkhotbah juga lebih banyak juga mulai mengaransemen, mulai bermain musik di lagu-lagu rohani ya bersama Jason. Iya, Pak. Puji Tuhan. Ya, ini luar biasa. Yang Yes Band yang lalu nggak dilanjut ya? Sibuk-sibuk Pak personelnya, tapi kita masih berteman baik, masih kumpul. Cuman sibuk-sibuk. Iya. Jadi saya pertama kenal juga Eca ini di dunia rohani.
Yes Band, oh ada Eca, wah luar biasa. Tapi menurut saya itu album bagus, tapi mungkin terlalu idealis di masa itu kali ya. Ya, Mungkin penilaian saya. enggak sih Pak. Kalau idealis sih puji Tuhan waktu itu Papa juga dengar kan sebagai produser. Jadi aku percayalah Papa bisa menyederhanakan gitu. Tapi memang Papa kasih kebebasan buat kami. Sebetulnya menurutku album itu kurangnya satu sih Pak, kurang promosi aja Pak. Kurang promosi ya, padahal saya putar-putar bolak-balik loh di radio saya. Puji Tuhan. Dan pada masa itu kami gerejanya beda-beda Pak, gitu. Jadi nggak ada naungan satu gereja. Mungkin kalau di bawah satu gereja bisa lebih disupport gitu kan. Mungkin. Tapi ya di atas segalanya aku percaya belum waktunya Tuhan aja lah Pak. Tapi paling nggak kita udah rilis aja gitu. Ya. Ditunggu album selanjutnya ya untuk Yes Band. Karena itu asik banget sih buat saya penikmat. Asik banget. Ada satu lagu Hidup Karena Percaya ini sama Jason ya. Saya tertarik di intronya. Itu mengingatkan saya sama intronya lagu Dance with My Father. Oh, Luther Vandross ya Pak? Luther Vandross, betul ya? Iya. Enggak sih Pak, lagu itu kalau nggak salah arrangernya itu namanya Lucky Barus, kawanku juga, sahabatku juga. Jadi di lagu itu aku murni cuma main drum aja Pak, aku nggak produce. Saya pikir lalu mengaruhi karena ya lagi-lagi tentang papa gitu ya, Dance with My Father. na gitu kan awalnya kan. Iya. Iya sih. Oke. Baik. Eca Sumantri. Jadi apa namanya? ES Ministry nantinya juga akan semakin lu kembangin lebih lagi ya. Amin, pasti Pak ya. Sesuai dengan pengalaman kamu bersama dengan Tuhan, sharing firman Tuhan gitu ya. Nah, ini ada yang bilang gini loh. Ini kan nantinya seseorang tuh dikatakan dia melayani, akhirnya kan membentuk karakter yang sesuai dengan Kristus. Intinya kan kayak gitu ya. Ada yang bilang skill itu percuma kalau dalam dunia pelayanan kalau nggak diiringi dengan sebuah karakter yang baik, attitude yang baik. Karakter Kristus itu harus ada dalam seorang pelayan Tuhan. Apakah itu juga berlaku gitu dalam dunia non rohani, sekuler gitu ya, bahwa attitude itu penting, nggak cuma skill. Kalau buat aku sih ini kedua-duanya sama-sama penting Pak. Jadi jangan dipisah-pisahin gitu. Banyak anak-anak Tuhan yang masih suka salah paham kan. Skillnya nggak seberapa, yang penting hatinya buat Tuhan gitu. Betul. Nggak bisa, dua-duanya harus sejalan. Skill dan hati harus sejalan. Jadi kalau istilahku gini Pak, karakter Kristus harus ada, skillnya Kristus pun harus ada gitu Pak. Karena kita percaya Tuhan Yesus itu kan Tuhan yang luar biasa musikal gitu. Dia adalah pencipta musik gitu. Jadi artinya misalnya Tuhan Yesus saya kasih stick nih, suruh main drum gitu, pasti jago banget, paling jago sejagat raya gitu Pak. Jadi ya kita harus punya hatinya Kristus, kita juga harus punya skillnya Kristus gitu Pak. Di sekuler pun juga aku rasa sama. Memang di sekuler nggak terlalu mempedulikan tentang kerohanian ya. Maksudnya orang bisa ngomong jorok, bisa main cewek, mereka nggak terlalu peduli lah. Yang penting main lu bagus gitu kan. Attitude-nya kalau di luar gereja lebih ke yang disiplin, lebih ke hafal lagu, materi, cara ngobrolnya enak, itu sih Pak. Bedanya di situ aja. Terutama disiplin itu ya. Itu sama sih dalam dunia pelayanan juga kayak gitu. Jangan sampai karena mentang-mentang mungkin duitnya nggak banyak, disiplinnya jadi renggang gitu kan. Benar, setuju Pak. Oke. Nanya dikit nih, ada Hendra. Alasan pindah ke Kris Katedral itu apa Kak Eca? Aku tuh waktu itu lagi masa-masa nggak punya gereja tetap Pak, gitu. Jadi ada music directorku namanya William Jonathan, wong Solo dia Pak. Jonathan. Dia ngajak aku, udah beberapa kali ngajak pelayanan yuk gitu. Terus aku sempat datang ke gerejanya, aku lihat yang baru kubakar kemarin Pak, ruangannya sedih banget. Jadi, aku datang beberapa kali, aku lihat, waduh nih tempat keren banget jujur gitu. Nah di situ aku tanya Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak aku melayani di sini ya, tolong dibukain jalannya gitu. Jangan karena tempatnya keren gitu. Karena terus terang Pak, ada di panggung gereja itu bangga banget, keren banget tempatnya Pak. Saya pikir kayak gitu. Musisi itu akan memilih gereja di mana dia akan berjemaat di tempat yang panggungnya itu keren gitu buat dia bermain musik. Saya pikir gitu. Mungkin sebagian seperti itu Pak. Tapi kalau aku sih puji Tuhan enggak gitu. Makanya waktu itu aku berdoa, Tuhan jangan sampai karena aku pengen keren nih gitu. Jangan sampai aku cuma pengen nyaman di panggung gitu ya. Akhirnya aku diajak melayani pas Natal, aku ingat pertama kali. Puji Tuhan nyaman. Dan aku semakin dekat dengan para elders, pastornya gitu. Jadi ya, so far oke sih gitu.
Itu gereja yang mau berkembang dan bertumbuh dengan baik. Aku banyak belajar juga di situ gitu. Iya, iya. Oke, oke. Mau nanya dong Kak Eca, gimana punya hidup yang baru dalam Tuhan? Hidup yang baru itu adalah ketika pastinya kita menyerahkan hidup kita seutuhnya buat Tuhan. 2 Korintus 5:17 kan berkata kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi ketika kita menyerahkan hidup buat Tuhan, kita harus memandang diri kita ini diri yang baru. Seringkali orang jatuh ke dalam dosa kan bukan karena dia nggak tahan dengan dosa, Pak. Tapi karena dia masih memandang dirinya berdosa gitu loh. Dia masih menganggap dirinya ada di kehidupan yang lama. Jadi untuk punya hidup yang baru, kita juga harus punya pikiran yang perbaharui. Itu pertama. Kedua, harus terus di-maintain. Aku berkali-kali bilang, baca Alkitab, saat teduh, berdoa, nyanyi puja penyembahan itu penting dilakukan setiap hari. Untuk masuk hadirat Tuhan itu harus ada setiap hari gitu. Ketiga, kita harus terus melayani. Karena kalau kita cuma dapat aja, kita nggak bagikan ke orang, itu juga sama aja bohong gitu. Hidup kita tetap nggak baru. Itu sih, Pak. Mengalami metanoia, ya? Iya, metanoia, betul. Oke. Pembaharuan. Iya, iya, iya. Tapi juga bukan artinya melayani terus, tapi tanpa pernah dapat makanan juga, kan? Ada banyak orang yang sibuk dengan pelayanan, tapi dia nggak pernah makan, gitu loh. Aku kalau di gereja main musik itu sebulan 3 kali, Pak. Jadi ada 1-2 minggu aku nggak tugas. Ya wes jadi jemaat, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Ya, setuju. Skill itu mesti dibaharui. Sehingga tanggung jawab kita, sebagai tanggung jawab kita untuk diberikan talenta. Nah, attitude pun itu harus baik dimanapun berada, nggak cuma di musik aja. Ya. Ini tolong live-nya disimpan ya nanti, katanya. Ya. Nanti ya. Oke. Nonton di IG-nya Pak Gideon ya. Ya. Oke. Jadi apa namanya, hidup yang dibaharui. Saya penasaran gitu sebagai anak tunggal, apalagi kan semua maunya gue. Emang lu nggak pernah nakal? Pernah, Pak. Tapi puji Tuhan, maksudnya gini loh. Kalau kita ngukur dosa, benernya nggak ada habisnya ya, Pak. Betul. Siapa kita gitu kan? Alkitab berkata kita bukan hakim yang adil gitu. Maksudnya kalau dari pikiranku sendiri, dosaku sebetulnya nggak gede-gede banget dibanding orang lain gitu, Pak. Tapi tetap aja namanya dosa gitu kan. Jadi itu bukan excuse gitu. Tetap aja aku pikir dosaku ini di masa lalu sangat-sangat memalukan sih gitu. Kalau aku ingat sampai sekarang, terus terang nyesel kenapa bisa ngelakuin itu gitu. Cuman ya puji Tuhan bertobat, Pak. Puji Tuhan gitu. Oke. Terus mengatasi kesendirian gitu, sharing-sharing sama siapa? Kan anak tunggal tuh. Ya mungkin terlalu rohani jawabannya, Pak, tapi beneran, Pak, aku memang dekat sama Tuhan, aku banyak ngobrol sama Tuhan gitu, Pak. Memang dalam beberapa fase perjalanan Tuhan akan menemukan aku dengan beberapa teman-teman. Kayak sekarang ada beberapa sahabat yang emang masih deket, kita bisa ngobrol, tapi bukan yang intens setiap hari gitu, Pak. Beberapa kali lah, seminggu, sebulan. Sisanya sih bener-bener aku cuman sama Tuhan Yesus, sama istri, sama mama udah, Pak. Emang Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan dan menghakimi kita, ya. Benar. Iya. Oke. Jadi gini, nggak tahu berapa grup yang sudah dibentuk oleh Eca sama-sama ya, baik di rohani maupun non rohani. Tapi yang terakhir ini aku lihat Eca lebih main menjadi pemain lepasan gitu ya. Session, Pak. Ya. Nah, apa capek gitu bikin grup? Capek dengan komitmennya atau dengan gesekan-gesekan gitu? Kalau grup aku sekarang punya Eca Sumatera and Friends, Pak, itu project, tapi lebih ke idealis sih, lagu-lagu jazz. Mungkin yang paling pop single kedua aku yang judulnya Aku Ingin itu ada vokalnya gitu. Tapi ada juga sih lagu-lagu pop yang aku bikin juga. Nah, selebihnya aku jadi session itu pertama kali dari tahun 2003, Pak, sebetulnya. Udah jadi session. Waktu itu pertama kali Abdul, terus Elo, habis itu aku main sama Mary Gutawa, selebihnya ya sejarah gitu, Pak. Makanya itu lebih ke ya udah enak-enak kayak gini lah gitu, daripada main di grup. Mungkin saya nggak bisa memenuhi komitmen saya gitu, ya udah enak lepas-lepas gini aja atau gimana? Enggak sih, Pak, kalau aku pengennya punya dua-duanya sih, Pak, punya project juga tapi tetap bisa explore sebagai session juga gitu, Pak. Pengennya sih gitu. Kalau Tuhan izinkan. Baik, ini ada yang nanya lagi. Perlu nggak kok sebagai musisi gereja, sekolah musik itu perlu nggak? Lah kenapa enggak gitu? Aku berkali-kali bilang, Pak, kalau kita mau jadi musisi gereja, artinya kita siap jadi musisi profesional. Iya, harus ingat dong. Ya, kita melayani kan raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Dan jelas itu artinya pekerjaan yang jauh lebih mulia dan lebih tinggi dibanding kita mengiringi manusia gitu kan. Jadi
musisi gereja harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar, jangan pelayanan, Pak. Jangan lah. Iya, 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 iya. Oke, ngomong-ngomong soal sekolah musik ini kan sekarang kan apa lewat online semua ya, termasuk Zoom meeting. Ya. Itu ini caranya Ya. gimana kalau ada yang ikut gitu misalnya? Kalau sekolah musikku, puji Tuhan sudah 2 bulan ini berjalan online, Pak. Jadi misalnya terbatas sekali, gurunya yang datang ke sekolah musik, muridnya tetap dari rumah gitu. Jadi Uh, puji Tuhan berjalan baik sih, Pak. Puji Tuhan. Enggak, kalau lagi Zoom meeting gitu gimana? Mesti berbayar juga atau khusus untuk gimana gitu? Oh, kalau yang di sekolah musik jelas biayanya ada, Pak. Seperti Hmm. normal biasanya. Karena pembelajarannya pun nggak berkurang kan, cuma nggak ketemu aja. Nah, Hmm. misalnya aku bikin ini seperti yang Jumat ini akan ada kelas, itu juga berbayar, tapi nggak terlalu mahal sih, Pak. Hmm, ya, ya, ya. Yang saya penasaran itu ya, kalau drum itu adalah sticknya. Stick itu kan Hmm. kadang-kadang kalau kita dapat dari musisi yang kita ngefans banget gitu ya, mainnya itu kayak lebih pede gitu. Apa betul sih? Ini kayak Ya, ada spirit tersendiri gitu di balik sticknya. dulu aku Betul nggak berpikir sih? gitu sih, Pak. Hah? Dulu aku berpikir gitu. Iya. Tapi enggak sih, Pak. Lama-lama kita tuh punya size masing-masing kan, Pak. Drummer Yes. idolaku sticknya lebih pendek dari aku, lebih tipis juga. Jadi kalau Ah, aku pakai ya nggak enak gitu, Pak. Jadi ya beda-beda sih. Kenang-kenangan aja, Pak. iya. Masih nyimpen nggak tuh stick-stick koleksi dari Masih, masih drummer-drummer ada, handal? masih Masih ada. ya. Tak simpan baik-baik. Ya itu agak anggap sebagai memori lah ya gitu ya. Iya, memori. Kak Eca, bikinin dong tutor fill in untuk lagu-lagu worship katanya. Ah, inilah nanti aja lah. Maksudnya aku tuh sebetulnya kalau dapat request gini tuh seneng, Pak. Artinya kan orang-orang pengen belajar. Cuman di sisi lain, sebetulnya aku tuh nggak pengen generasi ini tuh jadi banyak tanda kutip minta-minta gitu, Pak. Nyuruh-nyuruh, bikin dong, bikin dong, bikin dong. Mainin lagu ini dong, mainin lagu ini. Aku tuh nggak pengen gitu, Pak. Aku pengennya kita tuh punya semangat belajar, kita punya semangat mengeksplorasi tanpa harus tanda kutip nyuruh-nyuruh orang lain gitu kan, atau request-request yang nggak terlalu sopan lah tanda kutip gitu, Pak. Tapi ya kalau misalnya Tuhan izinin, aku akan bikin gitu. Karena terus terang aku juga sampai sekarang masih masih banyak belajar gitu, Pak. Ya, ya, ya. Iya. Dan sebetulnya kalau misalnya konteksnya tutor fill in worship, aku kan di YouTube punya beberapa video aku main lagu-lagu rohani, Pak. Nah, di Iya. situ tuh sebetulnya kalau teman-teman pengen explore, banyak yang bisa dipelajari gitu, Pak. Banyak, puji Tuhan Nah, banyak. nah, Mm-mm. yang terakhir aku lihat tuh yang waktu fill in lagu Yesus ajaib. Oh iya, baru kemarin bikinnya, Pak. Iseng-iseng itu. Wah, lebih Iya. keren lagi ya. Baik-baik. Ini ada Tuhan. nggak terpikir untuk bikin single plus ngisi vokalnya. Enggak sih, Pak. Aku nggak pede nyanyi gitu. Puji Tuhan aku punya banyak temen nyanyi, jadi biar mereka yang nyanyi lah. Oke, oke. Iya. Kalau sempat, Eca boleh dong kasih seminar spirit band rohani gitu di gereja Katolik kami di Sukabumi. Ya, ntar kalau ada Pengen banget, pengen ya, banget. Nanti kalau pandemik berakhir pengen atau misalnya kalian pengen kita lewat Zoom, silahkan dihubungi aja. Aku pengen banget. Iya. oke, oke. Ini ada nanya, ini lebih teknis ya. Kak, misalnya kita mau Hmm. bikin musik nih. Kita mau bikin musik, instrumen apa yang pertama kali direkam? Yang di take itu apa dulu katanya? Ini beda-beda sih, Pak. Beda-beda. Kalau aku pribadi, biasanya aku rekam keyboard dulu. Aku main piano gitu. Keyboard dulu. Baru dari keyboard aku masukin ritmenya, beatnya, baru aku bikin bassnya. Biasanya aku begitu. Tapi ada juga beberapa lagu yang aku bikin drumnya dulu. Jadi beda-beda sih, Pak. Ya, ya. Nggak bisa dipastiin ya kayak gitu ya. Iya, tergantung moodnya gimana. Oke. Ini Kak Eca yang dulu di Idola Cilik bukan ya? Iya, Benar. yang kapan hari itu suka di ini godain sama si siapa tuh MC-nya lupa saya. Oki Lukman, aku tuh ngobrol sama Kak Oki. Pak, aku bilang, Ki, nyadar nggak sih Idola Cilik tuh udah 12 tahun yang lalu gitu. Kita sama-sama Iya. kaget ya. Cepet banget waktu, Pak. Ceritanya Cepet banget, gimana Pak. waktu itu kok sampai ditawarin untuk main di Idola Cilik? Aku udah sempat cerita di podcastku di Spotify. Jadi aku diajakin sama Mas Oni untuk main di Idola Cilik. Awalnya aku males, Pak. Aku tuh pengennya main di Indonesian Idol. Aku sukanya idol, aku sukanya American Idol, Indonesian Idol. Terus pas ini acara opo, anak kecil nyanyi-nyanyi gitu kan. Cuman ya udahlah, aku ikutin dulu gitu. Puji Tuhan ternyata itu jalan Tuhan gitu, Pak. Jadi ya bersyukur banget. Iya, iya. Justru sebagai satu batu pijakan juga kan dari situ lu dikenal. Sangat, iya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, ini sebagai yang terakhir ya. Iya. Pertanyaan dari saya yang terakhir. Mungkin nanti disusul dengan pertanyaan yang lain, masih ada waktu sedikit. Iya. Tips dari Eca untuk mereka yang pengen main musik,
pengen mengembangkan skill musiknya, tapi mungkin ada juga banyak keterbatasan, entah itu di peralatan, entah itu di cara mereka untuk mendapatkan pelajaran. Nah, apa ini, Eca? Iya. Pertama, aku selalu bilang ke teman-teman, jangan pernah bilang, gue terbatas, gue nggak bisa, gue nggak mampu. Jangan dulu gitu. Alkitab mengajarkan kita untuk memperkatakan iman, bukan kondisi kita gitu kan. Jadi, beriman aja dalam nama Yesus bisa, dalam nama Yesus mampu. Itu pertama. Kedua, pastikan ada usaha ke arah sana. Nabung, terus mulai fokus gitu. Mungkin selama ini main gamenya sehari 6 jam, sekarang main game 4 jam, 2 jam buat nonton video musik, buat belajar gitu kan, Pak. Ketiga, pergunakan yang ada gitu. Kayak aku dulu di villa di puncak, aku nggak punya drum, aku bikin drum dari kaleng, Pak, gitu. Yang penting main drum gitu. Dan ternyata itu bermakna di hati Tuhan, Pak. Ternyata Tuhan memperhitungkan itu sebagai aku usaha mau latihan gitu. Jadi ya, I guess kita harus memanfaatkan yang ada. Papaku pernah cerita dulu, temennya main piano, nggak punya piano, Pak. Jadi digambar di mejanya tuts piano. So dia main di meja, Pak. Dan jago mainnya. Aku kalau dengar cerita itu mau nangis. Wah, luar biasa banget gitu. Meja, jadi ya, meja buat piano, ditulis di gambar piano gitu. Dia main di piano. Padahal kan nggak ada bunyi, nggak ada bunyi. Iya. Iya, tapi dia latihan di situ. Terus papa pernah cerita dulu, dia jemput temennya banjir gitu. Temennya nggak punya mobil, tapi dia punya snare drum, Pak. Jadi snare drum dipanggul gitu. Gak punya mobil tapi punya snare drum gitu. Itu kan artinya dia bener-bener visioner banget gitu, Pak, untuk jadi musisi gitu. Jadi ya, aku pikir generasi sekarang ini terlalu nyaman dengan media sosial, Pak. Itu tadi bisa banyak nanya, banyak request gitu kan. Kurang sisi kerja kerasnya nih menurutku gitu. Jadi ya. Iya, jadi teman-teman harus lebih berusaha dengan maksimal gitu. Effort, lebih punya determinasi yang kuat. Pokoknya saya harus bisa. Determinasi, Pak. Setuju. Iya. Oke. Kan sekarang juga kan Mobile Legend lewat ini kan lewat gadget ya. Tapi kan ada juga aplikasi drum, ada kan ya, main drum saya. Ada. Teman-teman. Memang nggak maksimal sih, Pak. Memang nggak maksimal, tapi aku pikir berguna lah. Aku pertama kali bikin musik itu di iPad, Pak. Bikin musik iPad pakai GarageBand. Waktu itu aku produce musik di situ. Puji Tuhan jadi musiknya bagus gitu, Pak. Jadi ya Tuhan bisa pakai apa aja sih. Sampai nabung beli laptop baru bisa di laptop gitu. Tuhan lihat hati kita lah, kesungguhan kita ya. Baik, Bro Eca, thank you banget. Nggak kerasa ya 1 jam ya. Sama-sama. Thank you untuk kerendahan hatinya untuk bisa ngobrol malam hari ini. Apa yang kita ini bisa menjadi inspirasi bagi newcomer, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi musisi-musisi semuanya ya. Oke. Sampai ketemu di Surabaya kalau segala sesuatunya corona udah berakhir. Oke. Amin. Sehat, Pak. Ya, Tuhan berkati. Pelayan Tuhan ya. Tuhan berkati. Thank you. Bye-bye. Ya, teman-teman.